Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang program linear, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya di kelas 10, di mana kalian sudah membahas yang namanya materi SPLTV atau SPLDV gitu ya. Nah, ini lanjutannya. Jadi, kita akan bahas tentang program linear, di mana kompetensi dasarnya adalah kalian bisa menjelaskan program linear dua variabel. Nah, ya, seperti yang bilang tadi, ini lanjutan materi dari yang kelas 10 di MTK wajib, yaitu dari persamaan linear dua variabel dengan metode penyelesaiannya, yaitu metode eliminasi atau substitusi. Ya, Bapak harap di kelas 10 kemampuan dalam SPLDV-nya sudah kalian kuasain gitu ya. Ini pengalaman belajarnya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi program linear itu ternyata ada yang menemukan, yaitu si Lv Kontrovich. Dia adalah seorang matematika Rusia yang pertama kali menemukan masalah berkaitan program linear. Ya, pada waktu Kraus bekerja untuk kantor pemerintah Uni Soviet, ia memunculkan teknis matematis yang dikenal dengan program linear. Nah, seperti apa sih program linear? Nanti kita bahas. Tadi ada yang namanya SPLDV, ya, sistem persamaan atau perindahsamaan linear dua variabel. Tapi karena ini program linear, berarti kita punya SPLDV, sistem perindahsamaan linear dua variabel. Berarti yang kita akan pakai adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, ini disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya hanya dua, yaitu x atau y, ya, atau p atau q. Tuh. Nah, kita lanjut. Nah, konsep dasar program linear. Program linear adalah merupakan metode optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Nah, lihat, model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linear. Padahal di atasnya persamaan, tapi di bawahnya pertidaksamaan. Nah, kita lihat, kenapa sih seperti itu? Ya, masalah program linear. Nah, masalahnya adalah tentang nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan minimum sebuah fungsi linear pada suatu sistem pertidaksamaan linear. Berarti nanti pertanyaannya adalah sekitar pertanyaannya maksimum atau minimum. Kalau maksimum berarti pertanyaannya adalah laba yang didapatkan berapa. Kalau minimum adalah bahan yang digunakan atau kira-kira sesuatu yang dikeluarkan itu berapa sih pada kecil. Nah, itu adalah masalah program linear. Nah, terus agar masalah optimasi dapat diselesaikan, masalah tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk model matematik. Nah, ini nanti kemampuan kalian dalam membuat model matematika. Jadi intinya adalah semuanya nanti berupa soal cerita, kayak paragraf gitu. Nah, tugas kalian membuatnya menjadi lebih singkat dengan apa? Dengan model matematika, ya. Jadi itu inti dari konsep dasar dari program linear, ya. Dia tentang model optimasi yang berhubungan sama persamaan linear. Optimasinya itu adalah maksimum atau minimum. Nah, setelah itu kalian buat model matematikanya. Oke, kalau udah kita langsung ke contoh. Nah, ini contohnya kayak gini. Jadi antara soalnya itu semua soal cerita kebanyakan. Nah, tugas kalian adalah membuat model matematikanya. Ya. Ini hanya awal aja ya. Kita biar sedikit langsung ke intinya. Kira-kira kalian bisa nggak sih buat model matematiknya dari sebuah kalimat yang panjang ini? Seorang tukang roti berencana membuat dua jenis roti. Jenis satu itu X, ingat ya. Udah dijelasin sama dia jenis satunya X, dan jenis keduanya adalah Y. Dengan menggunakan dua macam bahan baku, yaitu tepung dan mentega, setiap roti jenis satu memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Ingat ya, roti jenis satu memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Ya. Setiap roti jenis 2 memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Nah, harga jual jenis roti 1 dan 2 masing-masing adalah 1.500 dan Rp 2.000. Ya, jadi jenis satunya 1.500, jenis satunya 2.000. Jumlah persediaan bahan bakunya adalah 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Berapa banyak masing-masing jenis roti yang harus diproduksi agar tukang roti memperoleh keuntungan maksimum? Nah, kira-kira berapa sih banyak roti yang harus
dibuat yang roti jenis 1 berapa, roti jenis 2 berapa dengan bahan bakunya adalah 4 kilo dan 1,2 kilo. Apakah banyakkan jenis 1, apakah banyakkan jenis 2? Biar dia untung maksimum. Nah, Pak, gimana cara buat model matematikanya? Nah, pertama langkah-langkahnya adalah kalian buat tabel. Misal di sini adalah jenis 1. Itu adalah X. Yang kedua di sini adalah jenis 2. Ini adalah Y. Ya, seperti ini ya. Kita buat modelnya. Di sini ada bahan-bahannya itu apa aja sih? Ada tepung, ada satu lagi adalah mentega. Nah, untuk yang jenis 1 berapa tepung? Tepungnya berapa? 200 gram. Terus jenis 1 membutuhkan 200 tepung dan 25 gram mentega. Seperti itu kan? Jenis 2-nya adalah membutuhkan 100 tepung dan 50 gram mentega. Ya, ini Bapak kasih warna yang beda. Ini 100 gram tepung. Ini untuk jenis yang pertama. Nah, ini untuk jenis yang kedua. Ya, harus beda. Nah, setelah itu kita lihat berapa sih maksimal dari tepung yang dibutuhkan. Lihat, tepung yang tersedia adalah 4 kg. Sedangkan setiap roti membutuhkan 200 gram sama 100 gram. Berarti 4 kg ini kita ubah menjadi gram, yaitu jadi 4000 gram. Ini menggunakan ya pohon apa yang tangga satuan yang kayak gini. Terus apalah kilogram, mikrogram, dekagram sama gram. Ya, jadi dari kilogram ke gram itu adalah 1000. Makanya jadinya ini 4000. Berarti maksimal si tepungnya ya di sini kalian tambahkan lagi jumlah maksimal tepungnya adalah 4000. Gitu ya. Terus menteganya maksimalnya berapa mentega? 1,2 kilo. Berarti 1,2 kilogram ubah menjadi 1200 gram. Berarti menteganya itu maksimal 1200. Nah, kalau udah kayak gini kalian gampang tinggal buat model matematikanya. Berarti ini adalah 200-nya, lihat nih. 200-nya di X, 100-nya di Y. Nah, maksimalnya 4000. 25-nya di X, 50-nya di Y, maksimal 1200. Berarti kalian bikin di sini adalah 200X ditambah 1000Y. Nah, tandanya itu apa sih? Apakah dia kurang dari, apakah dia lebih dari? Nah, agar dia, kan dia mau untung ya. Kalau orang dagang, itu kan bahan bakunya harus minimal segini, nggak boleh lebih. Makanya tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kalau dia lebih dari, dia bahan bakunya berarti rugi. Sedangkan tersedianya hanya 4000. Nah, dia pengen dari 4000 ini dia untung. Makanya tandanya adalah kurang dari. Bisa kebalikannya. Kalau soalnya maksimum, berarti ini jadi tandanya kurang dari itu ya. Lanjutnya adalah 25X ditambah 50Y kurang dari 1200. Kan dia mau untung, berarti tandanya harus kurang dari atau bahan bakunya harus kurang dari ini atau minimal sama dengan inilah gitu. Kalau dia lebih dari, dia berarti rugi. Makanya kalau pertanyaan yang maksimum berarti tandanya kurang dari agar dia maksimum. Nah, persyaratannya cuma ditambah lagi. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini syarat wajib. Setiap ada soal kayak gini, kalian tambahin sendiri. X lebih dari 0, ya ini udah pasti. Yang beda hanya ininya aja. Ini udah pasti. Ntar penjelasan kenapa ini lebih dari 0 sama Y-nya lebih dari 0. Nah, terus ini apa nih Pak? Yang harga rotinya adalah 1500 sama 2000. Itu disebut fungsi objektif atau fungsi objektifnya. Nah, ini disebut dengan persamaan optimumnya, yaitu berarti 1500X ditambah 2000Y. Nah, jadi ininya sama dengan, tapi ininya tandanya kurang dari atau persamaan. Jadi tadi dimaksud dengan, nah, model optimasi persamaan linear yang berkenaan dengan masalah pertidaksamaan linear, gitu ya. Jadi ini persamaan linearnya nih, karena sama dengan nih, ini persamaan linearnya, nilai optimumnya. Nah, ini adalah pertidaksamaannya. Jadi pertanyaannya persamaan, nah yang diketahuinya adalah pertidaksamaan. Ini yang disebut dengan program linear. Fungsi objeknya fungsi yang mau dicari berapa keuntungannya.
Nah, dengan syarat nilai XC-nya harus diketahui dulu dengan cara ini. Nah, nanti pengajaran seperti apa kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang Anda tugas kalian adalah cara membuat dari bentuk cerita seperti ini ubah menjadi model matematika. Nah, ini sedikit penjelasan dengan program linear atau sistem penjelasan linear. Nah, penyelesaiannya ada macam-macam. Ya, pertama kita lihat garisnya nih. Ini ada garis lurus ya. Karena linear berarti berupa garis lurus. Ini garis lurus. Ya, gambar satu. Himpunan titik X, Y pada garis yang memenuhi garis AX plus B sama dengan C. Nih, berarti ini ada titik 1, ada 2, ada 3. Nah, ini ada 3 titik yang memenuhi di garis tersebut, di titik garis yang lurus ini nih. Ya, ada 3 titik. Nah, terus gambar yang kedua, dia diarsir di warna biru. Artinya pasti himpunan 0,1, ini kan 0,1 nih. Ya, ini 0,1 itu berada di bawah garis ini nih 2x plus 3x kurang dari 6 berarti persamaannya adalah ax plus b kurang dari c. Nah, kalau di bawah berarti tandanya kurang dari atau di sebelah kiri garis ini kan gitu. Ini juga sama. Yang gambar ketiga, titik yang 1,2 ada di kanan atau di atas. Berarti tandanya adalah lebih dari. Jadi yang dilansir yang atas gitu ya. Ini letak titiknya aja. Oke, jadi diulangi lagi. Maksud dari titik ini adalah bahwa jika titiknya pada garis, hurufnya adalah sama dong. Sama dengan kalau dia titiknya di bawah atau di sebelah kiri garis ini, ya ini sebagai garisnya ya. Berarti dia tandanya kurang dari. Kalau dia titiknya di atas garis atau di sebelah kanan garis, dia tandanya lebih dari. Ya, jadi nanti ada macam-macam titiknya, yaitu ada yang sama dengan, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Ya, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai sini aja. Ya, kita hanya membahas konsep awalnya aja. Ini dulu pengerjaannya kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.